Okay, so right now I'm gonna speak in Bahasa because I wanna to like exploring the ma- I mean studying the bahasa materi bahasa Indonesia mengenai teks prosedur. So we're gonna learn about text procedure. Okay. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara kita memahami instruksi, aturan atau petunjuk? Nah, disinilah peran dari si teks prosedur ini. Setiap hari kita bertemu dengan berbagai jenis teks. Ada yang menghibur, ada yang menginformasikan, dan ada pula yang memandu. Teks prosedur termasuk dalam kategori yang terakhir, yaitu memandu kita. Ia hadir untuk membimbing kita dalam melakukan sesuatu. Secara sederhana, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk atau jadi secara sederhana itu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Mulai dari hal sederhana seperti cara mengikat tali sepatu hingga hal kompleks seperti cara merakit komputer, semuanya bisa dijelaskan dalam teks prosedur. Bayangkan dunia tanpa teks prosedur. Kita akan kesulitan mengikuti resep masakan, merakit furnitur, bahkan menggunakan peralatan elektronik. Teks prosedur membantu kita memahami proses, menghindari kesalahan, dan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, bagaimana cara kita mengenali teks prosedur? Ada beberapa ciri khas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalimat perintah. Teks prosedur banyak menggunakan kalimat perintah atau imperatif, seperti potong, campur, pasang. Kalimat-kalimat ini mengarahkan kita untuk melakukan tindakan tertentu. Potong, kita diarahkan seolah kita ditujukan untuk memotong sesuatu. Campur, mencampurkan sesuatu. Pasang, memasang sesuatu. Kemudian yang kedua, urutan yang jelas. Langkah-langkah dalam teks prosedur disusun secara runtut dan logis. Kata penghubung atau konjungsi temporal seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, membantu kita memahami alur dari proses. Jadi misalnya ada kata-kata kemudian. Nah, artinya setelah sesuatu yang kalian lakukan sebelumnya, ada sesuatu hal yang perlu dilakukan lagi. Sama seperti setelah itu dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, informasi yang detail. Teks prosedur memberikan informasi yang lengkap dan akurat agar pembaca tidak bingung dan mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian, jadi itu merupakan konsep dasar dari teks prosedur. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur secara lebih mendalam. Tahukah kalian bahwa teks prosedur itu beragam? Berdasarkan tingkat kesulitannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yaitu teks prosedur sederhana. Melibatkan langkah-langkah yang sedikit dan mudah. Misal, cara mengganti baterai jam dinding, cara membuat teh manis, ada cara mengirim pesan singkat. Nah, itu kan sederhana dan mudah untuk diikuti. Yang kedua ada teks prosedur kompleks, memiliki langkah-langkah yang lebih rumit dan berjenjang, misalnya cara membuat SIM, cara mengoperasikan mesin cuci, atau cara memasang tenda. Nah, itu sedikit lebih advance dari yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada teks prosedur protokol, berisi langkah-langkah yang tidak terikat urutan, misalnya cara menggunakan alat pemadam kebakaran, cara menyelamatkan diri saat gempa, atau cara memberikan pertolongan pertama. Seperti halnya bangunan yang kokoh, teks prosedur juga memiliki struktur yang teratur. Umumnya, teks prosedur terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu tujuan. Bagian ini menyatakan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai. Misalnya, membuat nasi goreng yang lezat, atau merakit meja belajar. Yang bertujuan untuk yang pertama membuat nasi goreng yang lezat, dan yang kedua merakit meja belajar supaya sesuai dengan harapan kita. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua ada bahan dan alat. Bagian ini menjelaskan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosedur. Misalnya, beras, telur, sayuran, minyak goreng, wajan, spatula, atau papan kayu, paku, palu, lem kayu. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah. Inilah inti dari teks prosedur.
Bagian ini menjabarkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara terperinci, sistematis, dan mudah dipahami. Agar mudah dipahami, teks prosedur menggunakan kaidah kebahasaan tertentu. Antara lain, yang pertama ada kalimat imperatif. Kalimat perintah atau imperatif yang mengarahkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Misalnya, masukkan, aduk, tekan. Yang kedua ada konjungsi temporal. Kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu, misalnya pertama, kemudian, setelah itu, akhirnya. Kemudian yang ketiga ada verba material. Kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik, misalnya memotong, mencampur, menganyam. Kemudian yang keempat ada partisipan manusia. Orang yang melakukan tindakan dalam teks prosedur. Biasanya disampaikan dengan kata ganti Anda atau kita. Oke, congratulations. Kalian sudah memahami teks prosedur secara lebih mendalam. Teruslah asah kemampuan kalian dengan latihan soal. Omong-omong tentang latihan soal, saya punya latihan soal yang dapat kalian gunakan untuk pembelajaran, untuk latihan. Jadi linknya bakalan saya taruh di pin komentar. If you guys want to download it, just I have some advertise link that you need to go through. Harus kalian lewati untuk mendapatkan soal tersebut. So enjoy the soal in the komentar nanti saya pin, okay? So that's about text procedure in bahasa Indonesia.